Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dinda Nurmah ya. Oh ya, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja. Semoga kita sehat selalu, dilindungi sama Allah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya share lagi aktivitas saya ya teman-teman di bulan puasa ini. Ini saya lanjut di pagi hari ya. Saya lagi tumis-tumis bawang merah gitu, bawang putih untuk saya masak mie isinya pastel teman-teman. Karena saya mau stokin lagi pastel supaya anak-anak itu tidak bosen makannya itu gorengan risoles ya teman-teman, karena risolesnya itu tinggal satu tempat. Jadi saya bikin memang paling nanti saya gorengnya itu besok ya teman-teman. Oh iya, ini saya doublingnya ini di tanggal 12. Nah bulan malam ini nanti saya langsung mengupload video teman-teman. Saya lagi nggak ada waktu untuk mau ngedit-ngedit gitu ya, karena aktivitas saya padat sekali. Saya ada kegiatan di sekolahnya Kakak Bilkis untuk kita mengadakan berbagi berkat gitu ya teman-teman, yang bagi anak yatim dan janda sama juga yang orang bagi yang nggak mampu. Nah ini saya langsung aja lanjut numis wortelnya ya teman-teman. Ini wortelnya ini saya kasih 3 biji aja, dan saya juga mau pakaikan telur 3 biji karena permintaannya anak-anak pakai telur juga teman-teman. Pokoknya telurnya itu tidak pernah ketinggalan ya. Kebetulan saya tidak puasa, akhirnya saya datang halangan saya teman-teman. Baru saya omongin kemarin kalau bulan saya nggak datang halangan, ternyata halangannya cepat datang teman-teman. Nah jadi saya nggak puasa, jadi saya bikin isinya pastel ini di pagi hari, jadi bisa saya rasa-rasain kayak gitu ya. Kalau saya seandainya puasa, mungkin saya buatnya di malam hari biar saya bisa rasa-rasain gitu. Oke, tadi sudah saya kasih 3 telur ya. Jadi di sini saya aduk lagi betul-betul sampai matang, sampai kadar airnya juga nggak ada, baru saya masukin mie-nya teman-teman. Dan di sini mie-nya saya pakai 2 bungkus ya, karena saya mau bikin pastelnya itu 1 kilo teman-teman, tapi saya bikinnya yang agak kecil aja, nggak usah terlalu besar. Kalau kecil itu kan dapatnya banyak ya. Bisa berapa hari saya stokin pastelnya ini. Nah ini lanjut lagi saya masukin minyak yang kedua kali ya teman-teman. Pokoknya satu tempat itu 1 bungkus teman-teman. Nah jadi saya di sini langsung aja saya aduk-aduk lagi sampai benar-benar rata. Oh ya, dan ini juga kompornya saya kasih kecil supaya itu tidak terlalu gosong ya teman-teman. Jadi kalau kita mau tumis isinya risoles atau isinya pastel, kita itu kasih kecilkan aja dulu kompornya, baru nanti kalau mie-nya udah rata begini baru kita bisa agak besarin dikit kompornya. Dan jangan lupa juga kalau mau masakin isi risoles dan pastel, pokoknya masaknya tuh betul-betul sampai berasap-asap begitu. Kalau sudah betul-betul berasap begitu teman-teman, baru bisa kita matikan kompornya, dan itu sudah matang banget ya. Dan saya juga alhamdulillah masak isinya mie ini walaupun saya taruh di kulkas biasa di bawah gitu tidak gampang basi ya teman-teman, karena saya betul-betul masaknya. Dan ini juga saya langsung aja ngelihatin saya bikin pastel tadi. Saya tidak ngambil video yang dari awal ya teman-teman, karena saya buru-buru mau jemput kakak Bilkis, karena kakak Bilkis itu kalau bulan puasa saya jemput sekolah ya teman-teman. Kalau dia di hari nggak puasa dia pulang jalan kaki, karena sekolahnya tuh dari rumah tuh deket aja teman-teman, tidak jauh. Dan jangan salpo sama kakinya kakak Bilkis, itu kakak Bilkis lagi bolak-balik mau ganti baju, terus saya bilang ganti bajunya di kamar jangan di situ, karena saya ngambil video teman-teman, takutnya kelihatan gitu. Ternyata bilang kakak Bilkis nggak kelihatan. Alhamdulillah ya teman-teman, puasa sudah tidak terasa, sekarang memasukin 12 hari ya, Masya Allah, tabarakallah. Nggak terasa banget ya teman-teman, perasaan saya itu kemarin baru aja mulai puasa sudah 12 hari aja ya teman-teman. Benar-benar tidak terasa kita melaksanakan bulan puasa ini sudah memasukin di 12 hari kayak gitu teman-teman.
Nah, teman-teman bagaimana pada masak apa ini untuk buka puasa untuk keluarga kecilnya gitu, bisa komen-komen ya. Kalau saya kayak biasa pasti gorengan. Sebenarnya sih tidak baik ya bagi saya kalau buka puasa itu langsung makan gorengan, tapi mau gimana lagi, kalau anak-anak tuh lebih suka makan gorengan teman-teman. Nanti kalau udah sholat raweh, selesai sholat raweh gitu, anak-anak pasti udah makanan yang berat-beratnya gitu. Kalau dia sahur, anak-anak tuh sedikit aja ya, nggak terlalu banyak, apalagi kayak Abang Irul itu kalau sahur dia itu makannya sedikit aja, tapi kalau sudah nggak di bulan puasa gitu sebenarnya makannya banyak ya. Mungkin nggak ada gairahnya kali kalau untuk sahur gitu ya, sama halnya juga kayak seperti saya kalau sahur itu juga kadang nggak ada selera untuk mau makan banyak-banyak gitu teman-teman, sedikit aja sudah merasa kayak kenyang gitu. Oke teman-teman, di sini udah selesai saya bikin pastel. Dan ini juga pastelnya saya itu buat itu untuk sebagian dijual, sebagian juga untuk saya stokin buat anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi tadi yang untuk dijual itu sudah saya goreng, cuman saya tidak ngambil video teman-teman karena di dapur saya itu cukup lumayan panas. Kalau saya mau pakai jilbab ya teman-teman, pakai baju panjang begini, ini pun saya mau ngambil video untuk bersih-bersihnya itu saya paksakan aja ya teman-teman untuk bersihkan begini, karena kalau tidak saya langsung bersihkan gitu nanti subuh gitu saya mau masak kayak gitu nanti nggak ada semangatnya lihat apa namanya dapur berantakan ya teman-teman. Nah ini sudah selesai aja saya beresin, lanjut lagi di bagian meja sini juga saya lap-lapin ya teman-teman. Di sini juga cukup gelap ya, saya ngambil kamera karena saya nggak tahu nih kenapa bisa gelap begini ya teman-teman. Kalau saya ngambilkan dari cahayanya itu saya edit itu tambah terangnya juga nggak sesuai gitu, jadi ya udah saya awalkan aja kembali seperti ini, jadi ya kelihatan gelap begini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini saya baru perhatikan ternyata jilbab saya itu di bagian belakang tidak rapi ya. Padahal saya pas pakai jilbab itu pas saya sudah rapi ya teman-teman. Jadi saya pas lagi ngedit begini baru saya perhatikan ternyata jilbab saya itu di belakang itu nggak rapi kayak gitu ya teman-teman. Jangan diketawain ya, karena saya juga nggak tahu ternyata jilbabnya seperti itu. Jadi saya di sini sambil ketawa ngelihat pas lagi doubling ya teman-teman. Oke, di sini saya lanjut lagi nyapu di bagian ruang tamu karena kan saya tadi bikin pastelnya di ruang tamu ya teman-teman. Jadi kalau saya mau buat apa-apa itu pasti saya di ruang tamu teman-teman, karena kalau di dapur itu terlalu sempit, gak ada tempat untuk saya mau bikin meja untuk bikin apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya mau bikin apa-apa saya selalu di bagian ruang tamu, maupun prep belanjaan atau mau belanja mingguan dan bulanan pasti saya selalu di ruang tamu begini teman-teman. Tapi kalau sudah selesai kayak gitu saya langsung bersihkan ya, biar sekalian saya capek gitu ya teman-teman, karena kan habis ini juga nanti saya juga mau istirahat karena kan mulai pagi sampai siang mau jam 4 kalau nggak salah itu baru selesai pekerjaan saya teman-teman. Jadi saya tuh santai aja nanti habis ini, karena kan pastelnya anak-anak juga itu sudah saya goreng, sama juga yang mau saya jual itu sudah saya goreng. Jadi santai aja. Nanti kalau udah sore sekitar jam setengah 5 atau jam 5 baru saya antar ke tempatnya orang yang udah pesan pastelnya gitu. Nah, di sini lanjut lagi saya mau sapu di bagian teras ya teman-teman. Di sini langsung aja saya tutup pintu. Ini sengaja saya buat pintu yang kayak gini supaya kucing itu tidak bisa masuk ya. Jadi saya nggak bakal tutup pintu terus. Kalau saya tutup pintu yang satunya itu di dalam rumah itu pasti panas teman-teman. Jadi ada pintu yang satunya ini alhamdulillah jadi nggak panas lagi di bagian ruang tamu begitu, bisa saya buka begini, bisa juga terang kayak gitu ya. Dan saya suruh bikinkan ini tetangga saya, karena tetangga saya itu tukang ya teman-teman. Betul juga tetangga saya yang buat ini iparnya kakak saya. Oke teman-teman, di sini saya tidak lupa juga mau mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah mendukung channel saya, sudah like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga kebaikannya selalu dibalas sama Allah, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga saya minta dukungannya teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, supaya saya tambah semangat bikin video. Oke, terima kasih banyak. Oke, di sini lanjut lagi, saya mau siram-siram tanaman saya ya, karena sudah sini waktunya untuk siram-siram tanaman.
Jadi saya kalau siram tanaman itu sekitar jam 4 sore ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja saya langsung siram tanaman. Dan di situ juga tanaman saya yang di tengah itu masih kosong, belum ada saya tanam apapun ya teman-teman. Lagi biasa kalau di bulan puasa ini saya lagi sibuk banget, jadi belum sempat untuk saya tanam bibit yang lain. Oke, di sini lanjut lagi saya menyiram dulu tanaman bagian bayam, baru saya nanti sawi. Nah, itu sawi sengaja saya nggak panen ya, rencananya lebaran nanti saya mau buat mie ayam. Jadi sawinya tidak saya panen dulu ya teman-teman, biar sabar-sabar nanti kalau lebaran bisa saya mau lebaran gitu saya bisa panen untuk buat mie ayam. Lumayan banyak di sini apa namanya ya teman-teman sawinya ya. Jadi saya senang sekali bahwa sawinya itu banyak banget karena kan di pasar tuh masih mahal sayur teman-teman. Dan di sini alhamdulillah bawang prainya tumbuh ya. Kalau daun sopnya belum ada tumbuh sama sekali teman-teman, nggak tahu kenapa ya, padahal tuh bibitnya banyak sekali saya simpan di situ, tapi nggak ada yang tumbuh sama sekali. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Bye bye.